85% pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi, di mana pada saatnya nanti akan meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa itu sendiri. Selain itu, melalui sistem inovasi nasional, rantai pemasok teknologi akan mampu mengaitkan antara institusi publik dengan sektor swasta pengguna teknologi itu sendiri. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek di Serpong yang didirikan pada tahun 1976 adalah rumah bagi 30 pusat penelitian dalam berbagai bidang ilmu dan dirancang menjadi kawasan yang mensinergikan SDM terdidik dan terlatih, peralatan penelitian dan pelayanan teknis yang paling lengkap di Indonesia. Namun produk hasil penelitiannya hingga kini belum banyak yang diaplikasikan oleh swasta yang kemudian diproduksi secara massal. Kementerian Riset dan Teknologi akan melakukan revitalisasi Puspitek, di mana kita akan membangun percontohan sistem inovasi nasional. Di sana akan ditempatkan para peneliti yang bisa berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan penelitian-penelitian yang dibiayai oleh pemerintah dan juga kontribusi dari dunia usaha. Saat ini pemerintah akan memberikan fasilitasi, dan fasilitasi itu tentunya dengan keterbatasan yang ada, tetapi yang menjadi catatan penting bagaimana para peneliti itu mampu melakukan kolaborasi apakah dengan dunia usaha atau dengan dunia internasional dan yang bisa memberikan manfaat bagi Indonesia sendiri. Revitalisasi di seluruh bidang seperti laboratoria, industri dan pendidikan tinggi diharapkan Puspitek untuk menjadi Science Technopark yang merupakan kebutuhan tempat pembelajaran bagi peneliti muda, akademisi dan bisnis, di mana dalam perkembangannya Puspitek akan memainkan perannya dalam menjadi jembatan dan intermediasi dalam supply and demand. Dan tentunya produk Puspitek itu sendiri haruslah memberikan nilai tambah untuk rakyat meskipun dengan teknologi yang sederhana sekalipun. Puspitek ini adalah satu kawasan iptek, jadi di sini ada tempat berkumpulnya beberapa laboratorium milik 3 lembaga pemerintahan non-kementerian, jadi ada BPPT, LIPI, Batan, dan juga 1 laboratorium milik Kementerian Lingkungan Hidup. Puspitek tidak bisa bekerja sendirian, jadi kita harus juga menggandeng lembaga pemerintahan non-kementerian yang penelitian non-kementerian yang ada di dalam Puspitek untuk bekerja. Dari Puspitek sendiri yang kita siapkan adalah infrastruktur yang memungkinkan kita berubah. Dalam arti kita lebih mencoba mendekatkan penyedia iptek dan pengguna iptek. Jadi penyedia iptek adalah laboratorium yang ada di Puspitek dan pengguna adalah masyarakat luas. Nah, masyarakat yang perlu iptek kita bisa layani, kita bawa ke laboratorium, dan juga laboratorium yang punya informasi mengenai kemajuan-kemajuan iptek bisa melakukan sosialisasi melalui Puspitek. Melalui Kementerian Riset dan Teknologi, dalam melakukan revitalisasi pada Puspitek akan diawali dengan pendirian Incubation Center yang nantinya akan menjadi lembaga intermediasi yang kedepannya lebih dari 50 perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan hasil riset peneliti dalam negeri. Pemerintah ada fungsi pelayanan, jadi Puspitek ini masih tetap harus memegang fungsi pelayanan. Jadi bukan, kalau BUMN saya kira fungsi bisnisnya lebih ketara, kalau kita antara bisnis dan juga antara pelayanan, itu yang harus kita pegang terus, karena di luar negeri pun penelitian-penelitian itu masih sebagian besar di backup oleh pemerintah. Jadi memang dari sebagian besar gedung ini kita coba nanti cari lokasi yang pas untuk etalase, tempat kita bisa memamerkan karya-karya teman-teman di dalam Puspitek ini kepada masyarakat yang ingin kira-kira berbisnis apa dengan Puspitek, dengan peneliti. Itu secara software, secara hardware jadi bangunan. Secara softwarenya mungkin dari konsep reformasi birokrasi dari kementerian pun juga saya pikir mendukung, karena nanti semua staf, semua pekerja di sini mempunyai warna yang kira-kira bisa menjalankan program itu. Puspitek Serpong yang digagas oleh Menteri Riset Sumitro Joyo Hadikusumo pada tahun 1976 dengan tujuan mendukung proses industrialisasi di Indonesia dalam menuju Science Technopark. Ke depan, melalui inkubator bisnis dengan target minimal 5 workshop industri, akan kerjasama pengembangan produksi inovasi dengan LPNK, diantaranya radioisotop Batan dan uji laboratorium lainnya.